akar besar ya teman-teman. Kan ini 1 2 3 4 5 6 7 ada akar yang keluar tanpa harus menunggu tahunan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sanggar Bonsai. Dalam kesempatan kali ini kita berbicara tentang bonsai kelapa untuk pemrograman akar yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung bisa klik subscribe, like, dan komentarnya jika nanti video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk di-share kepada teman yang lainnya. Oke, kita masuk kepada pembahasan. Dalam pembahasan kali ini kita akan memprogram akar agar kedepannya itu lebih baik, besar, dan kuat otomatis ya teman. Jadi bagaimana hal apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan di sini hanya perangsang akar sederhana. Di sekelilingan kita juga banyak, mungkin di rumah kita juga ada. Tetapi sebelum kita lakukan proses perangsangan akar, kita lihat dulu hasil dari pembibitan yang saya lakukan. Yang ini hanya natural, tidak kita gunakan perangsang akar. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Kita buka dahulu. Kita saksikan bersama-sama. Karena di sini moto kita berbagi pengalaman kepada teman-teman. Jadi tidak ada rahasia antara kita ya teman-teman. Semua real kita tunjukkan kepada teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini natural. Begitu kita buka sabut kelapa dan kita gosok, lalu kita langsung menanamnya ke media tanah menggunakan polybag, dan hasil akarnya seperti ini. Dan media bahan bonsai kelapa ini belum kita lakukan pemrograman akar menggunakan perangsang akar yang sederhana yang saya bilang tadi. Jadi kita akan lakukan agar akar itu terlihat lebih rimbun. Jadi kita akan memproses bahan bonsai kelapa ini. Ini baru 3 akar yang tumbuh. Akar besarnya baru 3 ya teman-teman. 1, 2, dan 3. Jadi kita akan memprogram akar ini agar lebih banyak lagi hingga ke batang atas. Kalau bisa sekeliling ini akan tumbuh akar-akar baru. Bagaimana? Ikuti terus. Saya menggunakan perangsang akar yang sering saya lakukan menggunakan bawang merah. Ada sebagian dari teman-teman mungkin ingin membuat akar kelapa teman-teman itu rimbun, besar, dan kuat. Jadi kita lakukan hanya menggunakan bawang merah. Jadi bawang merah ini kita potong saja ujungnya teman-teman, atau kita belah dua. Setelah kita belah dua, kita bisa lakukan seperti ini. Kita gosok saja di bagian pangkal atas. Ini bahan bonsai kelapanya masih muda, usianya pun belum sampai tahunan, masih bulanan ya teman-teman. Tetapi tidak masalah. Dari dasar inilah yang kita lakukan membuat hasil kedepannya itu lebih baik. Oke, nanti untuk hasilnya kita akan bercontoh salah satu contoh bahan bonsai kelapa yang masih usianya belum sampai 1 tahunan, sudah rimbun akarnya. Dari pangkalnya itu sudah terlihat. Oke, kita gosok dahulu hingga pangkal atas. Tidak masalah teman-teman, nggak usah ragu-ragu untuk menggosoknya. Jangan khawatir, tidak pengaruh pada bonsai kelapa ini ya teman-teman. Nah, kita kelilingin sebagian, karena saya sudah mencobanya teman-teman. Hasilnya sangat luar biasa, akar itu besar. Baiklah teman-teman,
Setelah selesai, kita gosok di seluruh bagian batang pangkal atas dan bawah. Kita bisa mendiamkan bahan bonsai kelapa yang kita gosok menggunakan bawang merah lebih kurang 5 atau 10 menitan. Kita diamkan terlebih dahulu, bertujuan agar bawang merah yang kita gosokkan pada pangkal bahan bonggol kelapa ini akan menyerap dan membuat perangsangan bagi bonggol calon akar yang akan ditimbulkan di hari-hari kedepannya. Oke, kita diamkan sejenak. Saya akan mengambil salah satu contoh bahan bonsai yang sudah saya lakukan menggunakan perangsang akar alami ataupun perangsang akar yang sederhana menggunakan bawang merah ini ya teman-teman. Sebentar teman-teman, saya ambil dahulu. Oke teman-teman, inilah salah satu contoh bahan bonsai kelapa yang kita gunakan perangsang akar menggunakan bawang merah. Kita akan membuka. Ini saya sedang mengground kembali, membuat perakaran bertambah lebih rimbun lagi, tetapi dasarnya saya lakukan seperti tadi. Saya gunakan bawang merah. Ini juga bahan bonsai kelapanya masih belum hitungan tahunan, masih bulanan teman-teman. Cuman teman-teman bisa perhatikan bagian akar. Oke, teman-teman bisa melihat bagian akar ini. Ini di bagian pangkal atas, tapi sudah ada akar yang keluar tanpa harus menunggu tahunan, tapi sudah mulai keluar dari bonggolnya. Dan ini juga berlapis-lapis ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bagian di sini juga ada. Nah, ini juga teman-teman berlapis-lapis. Teman-teman bisa perhatikan. Sini kita langsung real tanpa rekayasa, kita membagikan ilmu karena selama ini saya bereksperimen bagaimana cara untuk membesarkan batang akar di bagian bonggol. Jadi ternyata kita gunakan bawang merah yang sederhana tetapi hasilnya sangat memuaskan sekali ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kita mau coba sedikit membandingkan dari kelapa yang natural tanpa perangsang akar seperti ini. Ini belum ada bonggol keluar akar, cuman di bagian bawah saja teman-teman. Nah, bisa perhatikan. Oke, tidak ada di atas bonggol. Ini alami tanpa perangsang akar. Tetapi coba teman-teman perhatikan. Coba teman-teman perhatikan bagian kelapa ini. Nah, ini di atas bonggol teman-teman. Ini di atas bonggol. Biasanya kelapa yang muda jarang sekali keluar akar dari bonggol ini. Tetapi ini sudah mulai keluar bonggol. Dan di sini berlapis-lapis teman-teman. Berlapis-lapis dan besar. Dikarenakan kita menggunakan perangsang akar yaitu bawang merah. Dan di sini saya sudah lakukan program ulang juga untuk penambahan akar di bagian atasnya lagi agar lebih rimbun lagi ke depannya. Kita gunakan bawang merah sebagai perangsang akar. Tidak masalah, yang mana saja boleh teman-teman. Yang penting menurut teman-teman cocok menggosoknya, ya gosok saja. Nggak ada pengaruh, malah akar itu lebih baik ke depannya. Tidak harus menunggu sampai tahunan, bulanan pun juga bisa kita lakukan teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi karena ini bagiannya terbuka, jadi saya lakukan penutupan menggunakan kain basah ya teman-teman, agar perangsangan akar tetap stabil. Oke, seperti inilah contohnya teman-teman. Jadi
Setelah lebih kurang 5 menit atau 10 menit kita diamkan, dan bagian perangsang akar pun sudah mulai mengering seperti ini. Kita bisa lakukan untuk yang kedua kalinya agar menambah perangsang akar lebih baik ya teman-teman. Saya menggosoknya bagian bonggol dan bawahnya agar mantap teman-teman. Akar itu besar, banyak, dan pasti kuat ya teman-teman. Jadi bahan bonsai kelapa kita pun terlihat lebih megah, indah karena akarnya itu banyak. Oke, seperti ini teman-teman. Dan di sini kita lakukan pemrograman ulang menggunakan polybag kembali. Kita gunakan yang media tanah tadi teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa lakukan penanaman ulang ke dalam polybag. Tetapi setelah kita gosokkan menggunakan bawang merah, kalau tadi kan tidak tertutup, jadi kita tenggelamkan agar dia tertutup tanah. Oke, dan beginilah ya teman-teman cara kami untuk berbagi pada teman-teman agar hasil bonsai kelapa itu kedepannya semakin indah, semakin banyak yang minati karena daya tarik dan keindahannya itu ya teman-teman. Untuk hasil dari perangsang akar yang kita lakukan yang ini teman, kita akan expose lagi jika 1-2 bulan ke depan sudah baik ya teman-teman. Kalau sudah jadi akarnya kita expose lagi untuk teman-teman. Kalau yang tadi juga ini sudah bagus, kita akan expose juga untuk hasil kedepannya menggunakan bawang merah. Tapi alhamdulillah insya Allah akan memuaskan kita semua bagi pecinta bonsai kelapa jika kita menggunakan perangsang akar menggunakan bawang merah ya teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya dari sekarang, jangan takut karena terus mencoba hal-hal yang menarik yang bisa kita bagikan untuk teman-teman. Terus dukung channel Sanggar Bonsai dengan cara klik subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa terus dukung channel Sanggar Bonsai. Ikuti terus setiap proses pembuatan ataupun tutorial yang akan kami bagikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai kelapa.